warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di sesi konseling kelompok kita pada hari ini. Terima kasih sudah hadir dan saya sangat senang sekali kalian meluangkan waktu kalian untuk hadir di sesi konseling kali ini. Itu tandanya kalian mau berkembang dan di sesi kali ini kita sama-sama belajar dan berbagi mengenai permasalahan yang kalian alami. Nggak ada yang sempurna dan kita dalam membagi waktu, tapi kehadiran kalian di sini menunjukkan bahwa kalian itu mau belajar dan mau berkembang. Sebelum kita mulai sesi konseling kelompok kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Sebelum itu kita minta untuk Mbak baju coklat untuk memimpin doa. Ini memimpin doa. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa. Terima kasih kepada yang sudah memimpin. Sebelum itu mari kita perkenalan dulu agar lebih saling terpercaya. Perkenalkan, saya Septiani Damatua. Kalian bisa manggil dengan Septi dan saya sebagai fasilitator di sini yang akan memandu jalannya sesi konseling kelompok kali ini. Sebelum itu kita kenalan, tapi aku minta kalian itu sebutin nama panggilan dan nama panjang kalian. Nanti sebutin perasaan yang kalian rasakan pada hari ini. Dimulai dari sini. Oke, saya perkenalkan diri. Nama saya Naswa Aulia, biasanya dipanggil Naswa. Dan untuk perasaan saya hari ini agak kurang baik. Namanya Mbak Naswa ya? Ya. Kenalin, aku Nadia Zalma, biasa dipanggil Zalma. Perasaan saya ini biasa. namanya Mbak Zalma. Kenapa nama saya Sarah disebut Sandra, bisa dipanggil Sarah. Perasaan hari ini bimbang. Namanya Mbak Zalma. Perkenalkan, nama saya Septi Eskavaitis, bisa dipanggil Septi. Perasaan saya hari ini biasa aja. Namanya Mbak Sevi. Jadi perkenalkan, nama saya Lydia Arun Ramesti, bisa dipanggil Lydia. Perasaan saya hari ini agak senang tapi juga agak sedikit marah. Ya. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Kan udah saling nyebutin perasaannya. Gimana kira-kira? Lupa ya. Sebelumnya kalian tahu nggak konseling kelompok itu apa sih, dan apa sih konseling kelompok menurut kita hari ini? Apa yang kita lakukan hari ini? Saya tahu konseling kelompok itu merupakan suatu pemberian bantuan dari konselor kepada individu, tetapi secara berkelompok gitu. Oh, ada yang lain nggak dengan dari? Jadi konseling kelompok itu merupakan suatu proses bantuan psikologis yang dilakukan oleh seorang konselor kepada sekelompok individu sekitar 5-10 orang anggota. Jadi yang memiliki permasalahan atau kebutuhan yang sama. Nah, dalam suasana yang terbuka, suportif, dan saling mendukung dengan tujuan untuk membantu para anggotanya memahami diri, mengembangkan keterampilan sosial, dan memecahkan masalah pribadi atau sosial. Sebelum itu, kira-kira kalian udah nyaman belum di sini? Untuk ciri-ciri konseling kelompok ada yang tahu nggak? Kayak bedanya konseling kelompok sama konseling individu. Kalau masuk di kelompok itu kan pastinya berkelompok. Iya. Kalau itu kan berarti yang membicarakan masalahnya dengan konselor sendiri. Jadi sangat benar sekali. Ada yang mau nambahin? Sama kayak saya, perbedaannya ya cuma pesertanya, isinya, terus sama kayak interaksinya. Oh, benar-benar. Jadi itu untuk konseling kelompok sendiri itu merupakan satu konselor dengan beberapa anggota dalam sesi waktu. Namun kalau konseling individu itu lebih ke intens gitu antara konselor sama konseling. Jadi lebih tertutup, namun juga mereka itu
sebelum itu ada asas-asas yang perlu kalian jalani dan kalian terapkan. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang mana kalian nggak usah takut kalau permasalahan kalian itu disebar kemana-mana, dan tentunya juga anggota saling sadar bahwa kita sama-sama mengutip apa yang kita dapati di forum ini. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan, yang mana kalian terbuka, tidak ada yang ditutupi, dan tentunya teman-teman saling aktif dan saling berbagi masalah yang kalian alami dan kalian rasakan. Nah, ada juga yang namanya asas kesukarelaan. Kira-kira itu teman-teman datang ke sini dengan sukarela atau dipaksa nih? Sukarela. Jadi sukarela itu merupakan kita tidak ada dorongan dari orang lain ataupun pasangan, dan kita sama-sama mau untuk di sesi konseling kali ini. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa kesepakatan agar sesi kita itu berjalan dengan nyaman dan tertib. Salah satunya itu mengenai waktu. Saya harap teman-teman bisa hadir tepat waktu dan mengikuti sesi konseling kali ini hingga selesai. Kalau nanti ada hal yang mendesak yang membuat teman-teman itu harus keluar, maka silahkan konfirmasi dengan saya. Kita sama-sama menghargai waktu yang sudah kita sediakan untuk proses konseling kali ini. Untuk waktunya kita mungkin berdurasi sampai 40 sampai 60 menit, dan setiap sesinya mungkin kalian bisa minta untuk ditambah lagi atau mungkin cukup untuk sesi konseling tersebut. Nah, untuk pertemuannya kita bisa adakan seminggu sekali, dan waktunya bisa sesuai dengan jadwal yang kalian janjikan sama-sama. Kita mulai untuk dengan refleksi singkat, dilanjutkan dengan pembahasan topik utama dan diakhiri dengan penutup lalu evaluasi. Saya harap semuanya bisa hadir tepat waktu dan mengikuti kontrak yang kita sepakati bersama. Kira-kira setuju nggak teman-teman? Setuju. Kak, mau tanya, bedanya konseling klasika sama konseling kelompok apa ya? Untuk konseling klasika itu anggotanya itu satu kelas. Kalau konseling kelompok itu anggotanya 5 sampai 10 orang. Kalau untuk perbedaan antara kemarin sempat bimbingan kelompok. Oh iya. Terus sekarang kan konseling kelompok. Ya. Untuk perbedaan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu apa ya? Untuk bimbingan kelompok itu topiknya sudah ditentukan dan bersifat pembimbing agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu kalau konseling itu kita permasalahannya itu berdasarkan dari individu tersebut yang perlu untuk kita bahas dan kita gali bersama-sama. Jadi bimbingan itu sifatnya integrasi ya? Iya, betul. Kalau konseling itu yang menyelesaikan. Ada yang tanya lagi? Sudah. Kita explain dulu ya. Jadi SPT-nya itu gini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Gitu. Nanti kan ada kalimat kayak tersenyum sama tertawa. Nah, nanti kalian ekspresikan yang senyum terbaik kalian. Kira-kira sudah paham nggak sampai sini? Sudah. Ada yang mau memandu nggak gitu? Enggak sih kak. Ya, Kok enggak? Kenapa? kakak aja yang mandi gimana? Mungkin aku dulu nanti baru kalian ya. Oke, Iya. boleh deh. Oke. Jadi 1, 2, 3. Nanti bentar. Jadi nanti kalau ada yang salah, kira-kira punishment-nya apa? Jadi pemimpin aja nggak sih kak? Oh iya, boleh. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi, digulung-gulung,
Zalfa kayaknya. Oh, kamu kenapa Zalfa? Mari kita pimpin dulu ya. Kita Zalfa yang pimpin. Oke, ayo kita ulangi lagi ya sekali Iya. lagi. Ayo, 1, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. ini tepuk tangan dong. Teman, terima kasih banyak ya atas antusias dan semangatnya. Teman-teman sangat sekali bersemangat dan mau berinteraksi satu sama lain. Kita udah sampai nih di tahap ini. Kira-kira teman-teman udah siap belum? Sudah siap. Mungkin kalian bisa cerita tentang permasalahan yang kalian hadapi dan kalian rasakan. Jadi kan ada yang ngatain kalau perasaanku lagi nggak baik-baik aja, lagi bingung, terus juga bisa aja sih kak gitu. Nah itu kira-kira apa yang membuat kalian itu merasa bahwa perasaan kalian itu seperti itu? Mungkin dimulai dari Mbak Tika. Aku kalau dari mungkin dari keluarga dari para belajar aku gimana kajian aja sih Kak. Cuma aku ada beberapa kayak ganjil gitu sih gara-gara kelas itu kayak misalkan ada kelompok gitu kan. Nah temen kelompok aku tuh ada beberapa 1 atau 2 orang kayak yang gitu loh Kak. Oh, ya. Dan kalau tugasnya masih ringan sih oke ya, kita masih bisa tanggung sama yang lainnya. Tapi kalau udah tugas yang berat banget itu udah bener-bener aku ngerasa capek banget, kayak energiku itu bener-bener habis gitu aja. Padahal nantinya aku tuh harus ngadepin beberapa matkul yang lainnya. Jadi permasalahan Mbak Tika itu anggota kelompok Mbak Tika itu mungkin kurang berkontribusi pada itu pada matkul tertentu atau semua? Ada semua. Matkul tertentu cuma kayak anaknya ya dari situ aja gitu Mbak. Jadi permasalahannya itu terkait itu ya kelompok gitu. Iya. Jadi Mbak Santi Kalau saya sih sebenarnya ya kita kuliah juga. Nah, waktu itu saya bingung kayak ini tuh nggak ada feel kuliahnya gitu Kak. Kayak kurang bukan diri gitu Kak. Kayak nggak ada kegiatan yang kayak ya gitu deh Kak. Terus saya tuh nggak mau dicap sama teman-teman tuh mahasiswa seperti itu karena saya sering pulang gitu. jadi Mbak Santi mengatakan tidak berpikir. Jadi kan ada something wrong gitu kan. Nah, itu gimana tuh perasaan? Apa yang membuat Anda itu berpikir seperti itu? Ini kan Kak, Iya. Maksudnya kayak apa sih? Kenapa awakmu kok menik apa sih? Kesibukan mungkin kegiatanmu pas kuliah terlalu monoton, nggak boleh kuliah. Iya. Aku boleh. soalnya dia nggak perasaan DR, nggak apa masalah ya, dia bingung. Diulang lah. Kayak saya tuh kalau di kuliahan tuh ya kayak tugas biasa aja, kayak nggak ada kesibukan tersendiri, kayak ya itu aja yang saya lakuin. Kayak dia di kos terus kayak ngapain kita kayak gabut aja gitu. Jadi permasalahan Mbak Santi itu terkait pengen ada kegiatan yang diisi gitu ya di kuliahnya, biar ada feel-nya gitu. Ini bisa dilanjut oleh Mbak Sarah. Kalau aku sih apa ya, tekanan dari internal atau tekanan dari eksternal kita. Jadi kalau yang internal itu kayak tugas dan sekarang semester 2 ya kayak jus banyak banget kayak tugas-tugas yang numpuk, apalagi sekarang itu mau UAS ya. Jadi semua itu kita kayak langsung gitu loh sama tugas-tugasnya yang ada. Terus ada
itu wis tidur sampai sore, sampai wis gak bisa kemana-mana karena ya wis capek banget. Badan itu kayak rasanya pegel semua, linu-linu semua, jadi kayak gak bisa gerak kemarin itu. Terus yang dari eksternal ya faktor dari keluarga, faktor dari lingkungan juga, jadi ya semua kompleks banget gitu. Selain kegiatan kuliah biasanya Mbak Sarah apa? Kegiatan selain kuliah itu ada organisasi sih Kak, jadi kayak yang buat saya kayak tertekan gitu. Jadi permasalahan Mbak Sarah itu di perkuliahan itu merasa kayak tugas itu berlebihan banget, jajan banget, sulit gitu ya management waktu gitu. Ditambah lagi ada organisasi yang mengharuskan kita juga harus hadir di situ. Ditambah lagi kayak pertemanannya kayak kurang kondusif, support. Jadi permasalahannya mungkin sama teman-teman yang lain kuliah. Selanjutnya dari Mbak Sarah. Kalau aku sih kurang lebih sama kayak Sarah ya, kayak susah ngatur waktu buat organisasi di luar kampus sama tugas kampus gitu sih. Ya, kan sekarang itu lagi banyak kayak kerja kelompok gitu ya. Iya. Kan nggak mungkin kerja kelompok kita itu nggak nyesuaiin waktu sama yang lain. Kadang gimana kayak kita itu bisa tapi yang lain itu nggak bisa. Nanti kalau yang lain bisa kita nggak bisa gitu. Ya, jadi masalahnya kurang manajemen waktu gitu ya. Ini dari Mbak Naswa. Kurang lebih sama kayak Mbak Salva sama Mbak Nara, cuman kalau saya itu akhirnya kan karena disampingkan sama organisasi dan tugas, dan tugasnya itu kebanyakan memang kelompok, jadi kebanyakan tugasnya itu yang tugas individu itu agak dikebelakangin, jadi kurang lebih di harinya yang sama baru saya kerjakan karena memang yaitu menjalani organisasi dan juga mengerjakan tugas kelompoknya harus menyamakan waktunya sama kelompok orang-orang yang lain. Jadi mungkin Mbak Anaswa merasa sulit membagi waktu. Iya. Mungkin teman-teman perasaannya sekarang lagi capek gitu ya sama tugas perkuliahan. Kira-kira ini teman-teman satu universitas apa tidak? Kebetulan dia cuma kita beda-beda kelas aja. Oh, oke. Itu jurusannya juga sama. Sama. Oh iya. Jurusan apa teman-teman? Teknik sipil. Oh keren ya, keren sekali. Cewek-cewek ini sangat-sangat keren ya. Tugasnya teknik sipil itu kan banyak sekali ya. Iya. Makanya. Oke, dari hasil diskusi yang telah dilakukan kita bersama-sama, kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa sebagian besar dari teman-teman itu mengalami permasalahan yang serupa, di mana khususnya dalam bidang belajar. Salah satunya itu perihal mengatur waktu antara tugas belajar dan tugas akademik, serta tanggung jawab di organisasi. Seperti itu. Mulai dari permasalahan Mbak Ditya yang mana kelompoknya itu sulit diajak kerjasama, terus juga HPMG. HPMG ala Kan tahu gak sih? ini alarm berarti. Ayo. Ya, Gimana? yang yang mana permasalahan dari Mbak Ditya itu terkait kelompoknya itu sulit diajak kerjasama seperti itu. Lalu dari Mbak Sevin itu ingin merasakan feel yang kuliah itu seperti apa sih, di organisasi itu gimana, aku tuh nggak mau jadi mahasiswa kupu-kupu seperti itu. Oke. Lalu dari permasalahan Mbak Sarah itu mendapat tekanan dari faktor eksternal maupun internal terkait akademik, terus juga organisasi, sulit mengatur waktu. Lalu dari Mbak Salva juga bingung gimana sih cara ngatur kalau di organisasi itu harus tanggung jawab, terus juga nanti di akademiknya itu takut keteteran. Lalu dari Mbak Awak juga dari akademiknya itu ngerasa sibuk banget, terus juga organisasi juga sibuk apalagi menjelang UAS. Jadi gimana sih cara ngatur waktunya itu seperti apa gitu. Dari hasil yang kita lakukan itu membuat kesimpulan bahwasanya kita harus membahas terkait
gimana sih caranya manajemen waktu antara akademik dan juga organisasi. Tentunya kan banyak dari kita itu merasa kewalahan karena harus membagi fokus antara tuntutan akademik, terus juga gimana sih caranya biar aku tuh dipandang tanggung jawab di organisasi maupun di perkuliahan. Nah, ini tuh seringkali menimbulkan perasaan stres, kecemasan, bahkan rasa bersalah karena merasa diri kita itu tidak maksimal. Tentunya kita harus seimbangkan antara organisasi sama akademik. Nah, itu tuh permasalahan yang menunjukkan bahwa kita tuh manajemen waktu itu bukan hanya masalah individu, tetapi juga tantangan bagi kita itu bisa menghadapi di dunia perkuliahan itu gimana sih, seperti itu. Kira-kira kalau teman-teman dihadapi suatu permasalahan yang membuat teman-teman itu di organisasi itu harus juga hadir, tapi di perkuliahan juga harus selesai, deadline-nya itu harus tepat gitu. Itu kira-kira teman-teman lebih memprioritaskan yang mana? Kalau aku sih kayaknya ya organisasi itu sih belakang. Soalnya kan menurut saya perkuliahan itu kayak membosankan gitu. Oke. Kira-kira apa yang membuat Mbak Sevin itu berpikir seperti itu? Ya karena saya kan ya cari kesibukan juga ya kan. Jadi menurut saya tuh lebih enakan di organisasi daripada perkuliahan. Oke, mungkin Mbak Sevin lebih mentingin di organisasi karena di perkuliahan juga feel-nya itu sama gitu. Mungkin dari teman-teman. Kalau dari aku sih lebih ke tugas perkuliahannya Mbak. Soalnya kalau kita mementingkan organisasi sendiri, memang benar organisasi ini manfaatnya banyak, dapat relasi, public speaking dan lain-lain. Tetapi satu hal kita tahu bahwasanya kita ini sebagai mahasiswa yang dimana ya dituntut untuk bisa memanage waktu juga kan. Terus gimana ya tugas-tugas yang ada itu numpuk kalau nggak dikerjain ya bisa buat kita tekanan. Jadi mau gak mau kalau dari saya sih ya tugas utama kita di kuliah ini apa kalau enggak mengejar ilmu yang ada di perkuliahan. Jadi lebih baik mementingin perkuliahan sih kalau dari aku. Tapi kalau saya boleh tahu di organisasi itu Mbak Sarah sering ngerasa nggak kalau aku tuh ketika mentingin di akademik, terus nanti aku dianggap oh nggak tanggung jawab nih sama tugasku di acara itu. Itu kira-kira yang Mbak Sarah lakukan itu seperti apa? Kalau untuk berpikir kayak gitu sih pernah, tapi ya kembali ke tujuan awal bahwasanya saya di sini itu untuk kuliah ya berarti untuk menimba ilmu. Organisasi itu ya memang untuk manfaat lah, untuk manfaat kedua buat kita yang ada di perkuliahan ini kayak gitu. Jadi mungkin yang akan dilakukan Mbak Sarah lebih mentingin dari akademik. Dari teman-teman yang lain? Aku sih harus seimbang dua-duanya ya, karena kita kan juga milih buat berkuliah, terus kita juga cari pengalaman di organisasi. Jadi kayak kalau kita udah milih buat ikut organisasi, berarti kita juga harus komit kan, harus tanggung jawab juga buat nyelesain itu. Jadi kalau misalnya kita udah dikasih kepercayaan sama misal ketua organisasi atau pimpinan yang lain, berarti kayak kita emang udah dipercaya kita harus selesai tugas itu. Ya, memang benar karena kan kita sudah diberikan amanah ya istilahnya seperti itu. Jadi ketika Mbak Zelva dihadapkan masalah seperti itu, ya berusaha untuk menyeimbangkan antara kegiatan kuliah dan juga organisasi. Itu cara yang dilakukan Mbak Zelva biasanya seperti apa? Mungkin kalau saya memanajemen waktu sih kayak kadang misal tugasnya ini lagi banyak gitu ya, terus bertepatan juga sama kita rapat dan organisasi gitu, mungkin kita paginya bisa ngerjain tugas dulu, terus setelah itu baru kita ikuti rapat. Kalau nggak gitu sebaliknya, atau kalau emang benar-benar urgent kita bisa izin dulu buat datang terlambat dan kita nyelesain tugasnya. Jadi mungkin Mbak Zelva sebelumnya sudah pernah mengatur jadwal ya, tapi masih merasa agak kesulitan sih kayaknya. Ini dari teman-teman. Kalau aku sih masih kayak
evaluasinya sih kak, kayak lihat si kondisinya. Misalnya kalau aku benar-benar lagi udah bosan banget sama tugas kuliah, itu nanti aku bisa kayak lebih berpartisipasi aktif gitu, kayak join beberapa panitiaan kan ada kan, ada yang oprek-oprek kayak gitu. Nah kalau aku udah bosan banget sama tugas kuliah, aku join kayak gitu. Terus ya sama sih kayak yang aku bilang, kayak ini misalnya kalau nanti malam ada rapat, artinya itu bisa berjalan dulu. Cuma kayak masih kesulitan juga sih. Jadi Mbak Tika itu merasa bahwa kalau ngatur waktu itu masih susah, tapi sebenarnya bisa, cuman kadang merasa bingung gitu kan. Kadang kan ada juga ya rapatnya kalau belajar. Oh iya iya. Jadi kan kita juga bingung posisi kita lagi ngerjain tugas, tiba-tiba di calling kalau ada rapat. Iya kan bingung kan. Iya benar-benar. Soalnya kan itu di luar kendali kita. Dari Mbak Nasa, Kalau dari aku sendiri sih banyak kurang lebih sama ya kayak teman-teman. Cuman kembali ke dirinya sendiri. Kalau emang dirinya itu tipikal orang yang lebih suka organisasi, mungkin dia akan mementingkan organisasi. Tapi kalau orangnya memang mementingkan untuk kuliah akademik, mungkin dia akan benar-benar mendahulukan perkuliahannya. Tapi kalau dari diri aku sendiri, tugas paling utama. Cuman organisasi kan memang pilihan kita sendiri, kita yang memutuskan untuk join. Jadi kita juga yang harus tanggung jawab. Kalau memang konsekuensinya itu waktunya kadang tabrakan, terus rapat pulang malam, terus akhirnya tugasnya mungkin agak keteteran atau mepet deadline ngumpulinnya, ya itu memang resiko yang bisa kita ambil. Jadi ya udah seimbangin aja. ini jawaban teman-teman ini sangat-sangat bagus sekali, yang mana teman-teman itu pengen belajar tapi juga berusaha untuk tetap mengatur waktu. Cuman di sini lebih kayak sulit gitu ya, jadwalnya itu kan kadang tabrakan, terus juga kadang yang dadak sama apa yang tidak kita rencanakan sebelumnya gitu. Kadang-kadang ketika teman-teman ngambil misal di posisi kayak dadak tadi Mbak Ditya kayak Ajeng gitu, misal Mbak Ditya itu memilih di akademik kayak tetap ngerjain tugasnya, itu perasaan yang ada di pikiran Mbak Ditya pertama kali itu muncul gimana, kayak sama yang di organisasi? Nggak enak sih kak, kayak aku di situ tuh juga termasuk kayak rapat yang penting gitu kan, kok aku nggak bisa hadir ya, kayak ngerasa bersalah aja gitu. Cuma di sisi lain tugasku itu bentar lagi juga mau dikumpulin, kalau nggak aku yang ngerjain mau siapa? Iya benar-benar, jadi lebih merasa bersalah gitu. Iya. Mungkin dari teman-teman gimana tuh perasaannya ketika teman-teman dihadapi di situasi yang sama? Kalau dari aku sih kurang lebih sama kayak dibilang ya, kayak sungkan gitu kan sama yang lain. Pasti kayak takut juga, takut diomongin gitu. Iya. Kamu udah dipilih, Iya. dikasih amanah tapi kok kamu nggak datang, gitu sih kak. Iya, karena juga ketika kita diamanai kan tentunya orang lain juga ngerasa oh kita itu mampu, kalau kita mau membuktiin ya melalui tindakan kan, nggak mungkin juga kalau cuman omong doang, apalagi ketika kita itu dihadapkan dengan situasi saat kuliah itu kan ya deadline juga mepet, terus juga kelompokan, kadang ada anggota yang aktif sama yang pasif, terus ditambah lagi dosennya minta revisi terus gitu kan ada ya. Oke, sekarang kita berbicara tentang perasaan, baik perasaan bersalah, perasaan tidak enak, sama gimana sih cara kita itu menghadapi di situasi tersebut. Kira-kira orang itu bakalan berpikir hal yang sama, atau menurut kalian itu orang itu pemikirannya berbeda-beda tapi tetap sama tujuannya? Kira-kira kalau kalian itu di posisi itu tuh mikirnya asumsi kalian ke orang lain dan orang lain ke kalian itu gimana? Teman-teman itu dihadapi situasi yang sama nih kayak Mbak Ditya tadi yang bisa
misal di akademi itu harus ngumpulin tugasnya itu mepet kan, deadline-nya kan juga nggak tentu ya. Terus juga organisasi itu posisinya di situ penting, apalagi kalau ketua pelaksana, koor, seperti itu. Nah, itu gimana kalau kalian itu di posisi orang lain? Misal kalau kalian tuh mikirkan, kok ya apa ya mereka itu nganggap aku tuh seperti kayak gak tanggung jawab deh. Itu gimana sih kalau kalian di posisi saat itu mikirnya tuh seperti apa? Iya sih mbak, saya juga mikir kayak nanti kayak takut gitu loh kalau jadi obrolan orang lain juga. Jadi saya kayak saya lagi ngerjain tugas di kos, sama saya itu nggak hadir dalam rapat itu. Ya saya di kos itu juga cemas, kayak kepikiran nanti orang lain ngomong apa ya, sedangkan di situ tuh saya jadi koor. Iya. Kayak gitu sih. Ya karena juga pikiran dan perilaku orang itu kan berbeda-beda, apalagi mengingat kita itu kan memiliki asumsi. Terus juga ya oke lah, asumsi itu kan tidak bisa kita apa kan ya, kita utarakan, namun itu bakalan ngeganggu kita banget kan. Teman-teman kira-kira gimana tuh perasaannya? Kalau saya sih takut dijudge gitu sih. Kan biasanya ada yang kayak emang dia waktu diwawancara itu kayak bersedia aktif dan gini-gini gitu kan. Tapi nanti kalau waktu hari H kita ada rapat dan lain-lain dia nggak datang, pasti kan online ada yang bilang kayak malah dia cuma numpang nama doang gitu sih. Takut kayak gitu sih Kak. Iya, lebih ke gimana sih orang mikirnya ke kita itu kayak apa. Mungkin dari teman-teman ada yang mikir kayak gitu. Kalau dari aku sih ini kan asumsinya yang kalian teman-teman kan berbeda sangat ya. Kalau dari aku sih gini, apakah pemikirannya yang kalian pikir itu benar apakah enggak? Karena dari satu sisi itu kalian berasumsi negatif di pikiran kalian sendiri, tapi sebenarnya itu tidak terjadi. Jadi itu yang membuat kalian cemas sendiri kan. Jadi ada kecemasan sendiri ya karena akibat asumsi sendiri. Jadi kalaupun memang asumsi sendiri ini tidak benar, ya udah kita apa ya, bukan lupakan ya, jadi kita ya udah berarti asumsi ini salah, berarti ya udah aku berarti gak usah berasumsi yang negatif tentang apa yang aku lakukan. Kayak gitu sih kalau dari aku. Memang rasa cemas itu bisa terjadi karena memang apakah mereka mengerti kita sendiri apa enggak. Kalau aku sih gitu sih Kak. Mungkin lebih ke gimana cara kita ngondisiin diri kita sendiri. Kontrol diri kita juga perlu, karena memang kalau kita sendiri berasumsi yang negatif terus ke kita terus, nanti ya imbasnya ya kita, bukan ke yang lainnya. Kayak gitu. Iya, jawabannya teman-teman sangat bagus dan sangat keren sih, karena teman-teman itu tahu bahwa orang-orang itu kan memiliki cara berpikir yang beda, dan gimana sih cara kita mengendaliin itu. Dari teman-teman lain ada yang mau sharing-sharing lagi? Kalau dari aku sendiri pengalamanku ya kayak kalau memang di situ lagi posisinya rapat ternyata memang nggak bisa, ya pastinya yang pertama kita izin, entah itu izin telat atau izin nggak bisa hadir, dan kita harus bisa jujur gitu loh kenapa nggak bisa hadirnya. Jadi tapi jangan dijadikan ajang Pembiasaan. iya, jadi kan biar nggak terlalu nyusahin yang lain kan. Itu kalau memang udah kepepet ya izin ngomong ke ketua pelaksana, kalau enggak mungkin teman yang satu divisi atau ketua divisi, izin maaf kalau emang hari ini nggak bisa hadir, tapi next time kita ganti, kayak nanti pas acara selanjutnya aku yang gantiin aja, maksudnya aku yang lebih kontribusi nggak apa-apa. Cuman memang karena posisinya kayak kemarin aku sempat pulang pas acara dan ternyata acaranya di sini butuh bantuan dari perlengkapan dan posisinya saya udah di rumah, jadi saya ngomong ke ketua divisi kalau belum bisa bantu. Terus dia juga untungnya ketua divisi saya ngomongnya oh ya udah coba cariin info barang ini di fakultas gitu. Kebetulan ya saya carikan, dapat infonya, saya kasihkan kepada ketua divisi. Jadi tidak adanya kita itu bukan untuk merugikan tapi juga untuk membantu gitu. Jadi kita memiliki dua pandangan nih. Yang satu itu gimana sih caranya kita
organisasi, terus yang satu gimana sih biar seimbang antara organisasi itu juga kuliah. Ini dari Mbak Sevin itu kan tadi pengen tuh organisasi, itu gimana sih pandangannya setelah melihat teman-teman cerita tentang kesulitannya mereka menghadapi dan menjadwalkan jadwalnya itu gimana gitu. Kalau menurut saya ya kak, kok emang benar-benar kan karena saya belum ada buat Iya. saya kan ya mungkin agak bingung juga sebenarnya, tapi setelah melihat dari asumsi mereka jadi saya tahu nih kalau memang organisasi itu emang juga sulit. Nah mungkin kalau untuk manajemen waktu eh, ya itu sih kak, kayak lebih memprioritaskan di perkuliahan. Terus juga kalau memang ada organisasi terus kita ada urusan yang sangat mendesak mungkin ya itu izin kan, karena kita juga udah izin dan emang alasannya jelas, jadi kan kita nggak berasumsi kalau ada omongan dari orang lain gitu sih Kak. Jadi permasalahan dari teman-teman itu mungkin gimana sih caranya saya harus memprioritaskan antara akademik dan juga organisasi, yang mana kan dua-duanya kan penting. Nah akhirnya dari kedua tersebut itu tidak maksimal dan menimbulkan kecemasan. Nah saya rasa mungkin teman-teman lagi bingung gimana sih ngatur jadwal yang baik dan yang benar dan tidak membuat keteteran seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada hambatan lain yang ingin disampaikan? Saya kak, Oh, silakan. kayak contohnya saya sendiri ya, saya itu memang sering gitu loh kayak agak menunda-nunda kerja apa tugas gitu. Jadi ya itu yang membuat saya itu kayak mengerjakannya di mendekati deadline. Oke. Jadi pas waktu kamu berpikir seperti itu, apa sih yang kamu ucapkan kayak enggak sih lah, nanti dulu lah. Kira-kira Kayak ya udah kalau semuanya dikasih tugasnya di hari Selasa, terus pengumpulannya kan otomatis minggu pertemuan selanjutnya kan di hari Senin jam 12 gitu. Terus nanti saya itu kayak pas nyampe kos itu saya itu tipikal orangnya kalau ngerjain tugas itu memang harus ada niatan dan mood dulu. gitu. Soalnya kalau nggak mood ya percuma, itu bakal saya buka aja tapi nggak saya selesaiin. Tapi kayak gitu yang membuat saya mikir gitu kayak saya itu ngomong gini, yaudah kan ngumpulnya masih Senin gitu, nanti aja sekalian mungkin dibarengin sama tugas yang deadline hari Selasa besok itu, jadi biar sekalian buka laptopnya gitu. Jadi di sini Mbak Nasfa mungkin lebih ke nunda-nunda dulu aja sampai benar-benar dekat dulu dan ada tugas yang deadline-nya itu sama. Iya. Jadi tipe orang yang sering numpuk gitu ya, kayak gitu. Iya kurang lebih. Mungkin teman-teman bisa rubah dengan caranya lebih bisa berpikir positif, kayak lebih diganti gitu kata-katanya. Jadi kan Mbak Naswa kayak mikir nanti aja deh, sekarang kan capek, masih bisa dikerjain hari Selasa gitu kan. Ini bisa diganti, kalau kalau saya kerjakan sekarang, saya tuh masih punya waktu istirahat di malam hari, atau mungkin pas waktu hari Selasa itu aku bisa main sama teman-teman, aku bisa belajar lebih banyak lagi, atau mungkin bisa dengan kegiatan yang lebih positif lagi. Mungkin itu yang harus kita ubah dan kita dapati di sesi konseling kali ini. Gimana sih teman-teman ngatur waktunya, gimana caranya belajar bisa tepat waktu, terus juga di organisasi itu tidak keteteran, terus tetap seimbang buat jalan keduanya. Mungkin setelah sesi konseling kali ini berakhir, teman-teman nanti malam bisa lah buat tugas sederhana yang mana itu bisa menyusun jadwal malam, atau juga bisa journaling refleksi tentang gimana sih caranya aku ngatur waktu, misal di jam 8 pagi sampai 9 pagi itu kan ada perkuliahan ya sampai jam 12 mungkin ya, itu bisa lah buat kegiatan di kampus dulu. Nanti jam 1 sampai jam 3 sore teman-teman bisa istirahat atau buat
review materi dari perkuliahan itu. Nanti jam 6 sampai jam 9 malam teman-teman bisa lah gunain buat organisasi kayak gitu-gitu. Nah, nanti kalau yang journaling refleksi itu teman-teman tulis gimana sih perasaan teman-teman di hari ini tuh, lagi senang, lagi sedih kah, lagi marah, itu semuanya ditulis. Dan yang paling penting itu di journaling itu harus ada kegiatan apa sih yang membuat teman-teman itu, oh aku udah berhasil nih buat jadwalku seperti ini, terus kegiatan apa sih yang sesuai dengan rencanaku, ternyata belajar itu sesuai nih sama yang aku jadwalin gitu. Terus juga pikiran-pikiran yang kayak negatif tadi nanti nunda dulu, itu diganti yang lebih positif lagi seperti itu. Nah nanti ada hal yang paling kita kaji dan yang penting, jadi itu pikiran itu kan mempengaruhi tindakan yang akan kita lakukan, dan tindakan tersebut akan berpengaruh kepada perasaan yang kita rasakan. Nah, kalau pikiran kita kacau, perasaan kita cemas, perasaan kita bingung, itu tentunya kan apa yang kita lakukan saat itu kan terganggu. Kira-kira terganggu nggak teman-teman? Iya sih. Nah, maka kita bisa menghargai semua proses, semua jadwal yang kita aturkan buat kayak list-listan buat hari ini tuh harus ngapain aja. Nah, kita tuh nggak usah takut salah, kita nggak usah takut kalau ini tuh nggak bakalan terlewat. Kan setidaknya kita sudah menjadwalkan apa yang seharusnya kita lakukan buat besok. Itu mungkin bisa dibuat malamnya, nanti besoknya teman-teman agendanya itu seperti ini. Jadi teman-teman udah ada gambaran dan nggak ngerasa kalau kosong gitu. Nggak ngerasa ya, kita udah ada di penghujung sesi hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman atas keterlibatan. Teman selanjutnya bisa ditanyakan, dibahas apa yang seharusnya kita kerjakan dan di journaling itu tadi. Kira-kira teman-teman ada ditanyakan nggak buat jadwal yang seharusnya teman-teman buat besoknya? Kak, mau tanya. Iya, silakan. Jadi journaling itu sama kayak diary gitu ya? Iya, iya, kurang lebih sama. Karena kan kita tulis apa yang kita rasakan, terus juga hari ini tuh kita ngelakuin apa aja. Oh ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa lah setiap pagi itu kayak nulis buat diri sendiri, kayak hari ini tuh aku bakal berkembang kayak gitu-gitu. Kayak kalimat positif yang nanti bisa menjadi tujuan lah buat teman-teman kayak gitu. Ini ditanyakan lagi. Kita buat konseling kelompoknya kapan lagi ya Kak? Untuk jadwalnya mungkin terserah teman-teman sih. Kalau dari aku nanti aku bakalan nyesuaiin, karena kan teman-teman juga kuliah terus juga organisasi, tentunya kan jadwalnya juga sangat-sangat bertabrakan dan beda gitu. Kita ditanyakan lagi terkait jadwal dan tugas serta journaling. Ya terasa ya kita sudah di penghujung acara dan kita itu mau ngakhirin sesi ini. Kira-kira perasaan teman-teman gimana nih setelah melakukan sesi konseling kelompok? Apa sih yang didapat dan gimana sih jadi pribadi yang terbuka di anggota yang banyak gitu? Bagus sih Kak, karena ya kita sendiri udah paham kayak gimana kita buat kontrol diri, terus gimana kita biar positif, aura positifnya dikeluarin, terus ada tugas baru buat journaling yang dimana kita bisa kayak menulis jadwal-jadwal yang dari kita, terus perasaan kita, terus ya semua yang perkembangan dari kita ditulis di journaling tersebut. Oke, mungkin dari Mbak Zalfa. Kalau dari aku sih kayak kurang lebih sama yang dikatakan sama Sarah ya, kayak aku punya pemahaman baru gitu tentang cara kita manajemen waktu yang seharusnya itu gimana, karena kan dari kita itu beda-beda, jadi kayak kita mendapat pemahaman baru itu tadi, kayak oh iya aku jam segini harus segini, nanti juga setelah itu harus ngapain lagi gitu, kayak tahu gitu cara-cara manajemen waktu yang baik. Ini dari Mbak Awa.
Kalau dari saya sendiri ya sama mereka, ya lebih menambah pengalaman baru dan lebih lega karena tahu gimana pandangan orang tentang kita sendiri, dan kita bisa tahu cara mereka menilai orang bagaimana gitu. Ini Mbak ya. Kalau aku sih lega sih kak, ternyata yang punya awalnya yang ternyata punya pikiran seperti ini tuh nggak cuma aku aja, ternyata teman-teman yang lainnya pun juga sama ya. Iya. Jadi kayak oh ternyata aku ada satu mindset lagi buat merubah pikiran itu dari hasil diskusi kita. Jadi Mbak Skriti. Kalau aku sih lega ya kak, karena yang tadinya saya nggak ada pandangan tentang organisasi, jadi bisa tahu nih gimana itu organisasi kayak gimana, terus cara mereka untuk manajemen waktu mereka, kan pasti mereka juga sibuk-sibuk banget kan ya, jadi saya lebih tahu caranya gimana. Mungkin di sini teman-teman udah gimana sih caranya manajemen waktu dengan cara menjadwalkan tugas dan apa sih yang harus kita lakukan buat besok. Nah, di pertemuan selanjutnya mungkin kita akan bahas apa yang kalian alamin, terus juga pola pikir apa sih yang pertama kali muncul saat kalian tuh dihadapi masalah yang sama. Terus juga gimana perasaan kalian, gimana kalian tuh bisa bantu mengubah kalimat-kalimat yang sebelumnya negatif itu jadi positif gitu. Dan jangan lupa nanti teman-teman sesi selanjutnya itu bawa hasil journaling kalian, dan apabila memungkinkan nanti sesi konseling selanjutnya kita jadwalkan lagi. Nah, akhir kata dari saya, terima kasih karena sudah menjadi bagian dari proses ini. Semoga pagi hari ini teman-teman menjadi titik awal untuk lebih mengenali dan peduli kepada waktu dan terutama kepada diri sendiri, dan lebih menghargai proses agar kita itu menjadi pribadi yang seimbang baik di organisasi maupun di akademik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.